Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardan Zakaria Nur di channel Ardan Zakaria Nur, dan pada video kali ini saya akan melanjutkan membahas mengenai ini ya, sistem embedded lagi mengenai I2C. Nah, perkenalkan saya Ardan Zakaria Nur dengan NIM 4080324650998 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Oke, langsung saja masuk ke bagian yang pertama. Nah, jadi kita masuk ke bagian pertama yang jelas kita pengenalan dulu sama I2C. Apa itu I2C? Dia itu merupakan integrated circuit. Nah, dia itu merupakan protokol komunikasi ya teman-teman, serial sinkronus yang menggunakan dua jalur utama, SDA sama SCL. Nah, dibanding sama SPI ataupun half duplex ya, si I2C ini sangat hemat pin, sangat irit ya. Hemat pin, cuma pakai SDA dan SCL, cuma dua nyambung ke microcontroller. Nah, dan di sini si master itu ngatur semua transaksi atau semua ya komunikasi gitulah ya, si master ataupun si microcontrollernya itu. Nah, sementara si slave itu merespon permintaan. Jadi kayak misal kan masternya itu si microcontroller dan si slave ini misal I2C itu misal LCD gitu ya, LCD I2C. Jadi si master ini request ke slave atau si misal si LCD itu, lalu di slave si LCD ini merespon gitu teman-teman. Nah, selanjutnya terus setiap device memiliki alamat unik 7 bit atau 10 bit. Nah, dan ini ground biasanya wajib bersama untuk kestabilan sinyal. Jadi kalau misal pakai beberapa komponen yang I2C itu groundnya kalau bisa disamain. Nah, kecepatan komunikasi itu bervariasi dari 100 kHz sampai 3,4 MHz teman-teman. Itu yang high speednya itu di 3,4. Yang jelas itu memungkinkan fleksibilitas untuk berbagai aplikasi microcontroller. Nah, lanjut karakteristik I2C. Nah, di sini yang pertama itu ada sinyal start dan stop. Transaksi dimulai saat SDA turun ketika SCL high. Jadi kalau digambarin secara grafik itu sinyal start sinyal start itu tuh di misal ini SDA ya. Jadi SDA-nya itu posisinya di 0 di low ya, di low. Si SCL-nya di high. Jadi misal SCL dapat sinyal pas SDA-nya enggak gitu. Nah, itu kondisi start gitu. Itu patokan start tuh gitu dia itu sih. Dan stop itu kebalikannya. Jadi ketika SDA naik atau jadi high dan SCL diakhiri saat SDA-nya high ketika SCL high juga teman-teman. Jadi si SDA mulai naik dan SCL-nya masih di high, itu stop teman-teman. Nah, itu buat nandain start stopnya awal atau akhirnya. Nah, selanjutnya ada transfer data dan ACK dan NACK, acknowledge dan non acknowledge teman-teman. Nah, jadi data ditransfer per byte dengan MSB terlebih dahulu. MSB itu yang satunya LSB ya. Nah, ya jadi yang MSB terlebih dahulu. Nah, setiap byte itu diikuti sinyal ACK atau acknowledge atau SDA-nya pas low atau NACK pas SDA-nya high pada clock ke-9 sebagai konfirmasi. Jadi urutan atau sistematika transfer datanya itu seperti itu, teman-teman. Nah, di sini juga ada karakteristik open drain arsitektur. Jadi device hanya dapat menarik jalur ke low, sedangkan resistor pull up eksternal menarik jalur ke high. Nah, ini mungkin multi master dan mencegah konflik sinyal. Nah, lanjut ke ini pull up resistor ya. Biasanya yang dipakai itu 4,7 ya buat frekuensi standar yang 100 kHz ini, dan biasanya 2,2 sampai 4,7 kHz untuk 400 kHz kecepatannya gitu ya. Dan rise time sinyal itu harus sesuai spesifikasi I2C agar komunikasi stabil dan bebas error seperti itu, teman. Nah, kapasitansi bus tinggi menyebabkan rise time lambat dan risiko error meningkat. Pengukuran rise time dengan osiloskop penting untuk memastikan stabilitas sinyal SDA dan SCL.
Nah, jadi sinyal start kayak sinyal start sama stop ataupun mulai sama selesainya itu bisa dilihat pakai osiloskop ya di pin SDACL-nya itu sendiri. Nah, ini untuk pengalamatan I2C-nya. Nah, seperti tadi yang saya bilang, itu alamat 7 bit dikirim dalam 1 byte dengan bit read atau write pada LSB. Nah, jadi 0 itu buat write, 1 itu buat read, teman-teman. Nah, di STM itu menggunakan STM-HAL ya, menggunakan alamat yang digeser kiri atau address ya seperti itu, teman. Nah, sedangkan SP itu menggunakan alamat 7 bit secara langsung, teman-teman. Jadi sedikit berbeda caranya dengan antara STM dan SP ya. Nah, contoh alamatnya itu seperti ini. Kalau misal kayak misal OLED ya, pakai 0x3c, terus ada BME itu pakai 0x76 atau 77, terus ada RTC itu pakai 0x68, terus ada ini sensor gyroskop ya 0x68 atau 69. Yang jelas itu buat menghindarin konflik ya, teman. Jadi tiap komponen itu biasanya tertera ada alamat sensornya itu sendiri gitu ya, unik. Nah, di sini juga dijelasin, gunakan I2C scanner untuk mendeteksi semua device yang terhubung pada bus. Nah, ini salah satu alat buat kayak scanner ya, kayak misal terhubung atau tidak, terus statusnya kayak gimana gitu. Nah, di sini jelasin ada juga acknowledge dan not acknowledge ya, teman-teman. Nah, acknowledge itu jadi kondisinya receiver menarik atau penerima menarik SDA ke low pada clock ke-9. Nah, itu menandakan data dikirim dengan sukses, teman-teman. Sedangkan not acknowledge itu SDA tetap high pada clock ke-9, mengindikasikan alamat tidak ditemukan, device sibuk ataupun masalah wiring. Jadi kondisi acknowledge itu kondisi yang normalnya, teman-teman ya. Kalau misal kondisinya SDA tetap high pada clock ke-9, berarti itu not acknowledge, teman-teman. Nah, ini ada juga mengenai repeated start ya, teman. Jadi sinyal start baru dikirim tanpa mengeluarkan stop terlebih dahulu. Teknik ini digunakan untuk operasi baca register secara atomik, memastikan tidak ada device lain yang mengambil alih bus di tengah transaksi. Jadi ada kondisi ketika sinyal start itu dikirim harus mengeluarkan stop terlebih dahulu. Cuma ada kondisi juga seperti ini, repeated start ini ya. Nah, selanjutnya ada clock stretching. Nah, mekanisme di mana slave menahan jalur SCL kalau selama proses internal berlangsung. Jadi kayak ini dijelasin konversi ADC atau penulisan EEPROM ya, teman-teman. Dan master itu wajib mendukung timeout handling agar sistem tidak hang saat slave melakukan clock stretching terlalu lama. Nah, lanjut lagi di bagian jadi speed mode I2C. Nah, di sini variasinya banyak ya. Ada mode kecepatan standar itu di bagian, nah itu standard mode 100 kHz, terus fast mode-nya di 400. Biasanya yang umum ini ya 100 kHz sama 400 kHz ini yang standar. Nah, yang kecepatan tinggi tadi ada 3,4 sampai 1 sampai 3,4 MHz ya. Nah, ketika kecepatan tinggi atau frekuensi tinggi itu pakai pull up-nya malah jauh lebih kecil, teman-teman. Mungkin lebih kecil dari 2,2 kOhm juga. Dan nah, ini faktor pembatas kecepatan itu yang pertama ada nilai pull up resistornya, panjang kabel, kapasitansi total bus, noise lingkungan, kemampuan device terlemah menentukan kecepatan maksimal. Jadi itu beberapa faktor yang buat pembatas kecepatan atau yang noise lah. Nah, ini ada beberapa contoh sensor I2C ya. Ada BME itu buat ini ya, suhu, tekanan, kelembapan. Terus ada OLED, ada akselerometer ya atau giroskop itu yang tadi MB6050. Ada EEPROM juga, ada LCD I2C yang biasa itu. Dan nanti saya juga ada pakai sensor warna RGB, teman-teman. Nah, implementasinya pada ISP, nah nanti langsung aja masuk ke program. STM juga nanti ada ya. Dan nah, jadi ini ya untuk programnya itu saya pakai sensor TCS ini ya.
TCS 34725. Nah, itu merupakan sensor RGB teman-teman, sensor warna. Nah ini jadi untuk programnya. Nah ini ya, seperti tadi ada alamat uniknya kalau buat sensor warna itu kayak gini. 0x29 ya. Kalau nah ini saya juga pakai LCD buat nampilin hasil pembacaan gitu loh ya. Nah ini alamatnya 0x3f atau biasanya bisa juga 0x27 sesuai yang kalian pakai gitu ya. Nah untuk programnya overall seperti ini ya. Nah ini bagian task pembacaan sensornya. Dan yang ini untuk bagian tampilan LCD-nya. Nah jadi nampilin RGB ya, R-nya nilai red-nya berapa, green-nya berapa, blue-nya berapa. Nah diambil dari variabel masing-masing color ya, color R, color G, color B gitu teman-teman. Dan ini buat busnya seperti ini. Oke, langsung masuk kita ke bagian video demonstrasinya teman-teman ya. Nah di sini bagian video demonstrasinya saya praktikum. Nah di sini cukup simpel ya, pakai ESP. Sensornya di belakang sana ya, si TCS tadi sensor warna, dan ini LCD buat nampilin nilai RGB-nya masing-masing. Nah ini agak ke blokir ya karena nggak cukup. Nah jadi ini saya pakai contoh apel warna hijau, nggak kecil sih, nggak susah. Nah ini terlihat ya, greennya tinggi banget ini 1000-an. Nah blue-nya kurang tahu sih, cuma nah itu yang warna birunya yang tinggi. Nah paduan warnanya jadi kelihatan ya teman-teman. Nah lihat bluenya lewat sini ya teman-teman. Nah ini, nah itu misal ini apa ya, lupa saya. Nah jadi kelihatan itu pakai ST-Link ya teman-teman. Nah jadi di deteksi rednya sekian, greennya sekian, bluenya sekian. Jadi seperti itu teman-teman. Ya cukup simpel aja ya, seperti itu. Dan komunikasi hasilnya itu ditampilin ke LCD juga, color sensor RGB. Nah seperti itu. Oke, jadi mungkin cukup sekian ya video mengenai I2C ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.